Kakak, harus hitung sampai 50 ya. Jangan mengintip 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23. Lepaskan aku, kau lepaskan aku. Kakak. Kakak. Mama. Kakak diculik orang jahat, apa? Ibumu. Kamu barusan bilang apa? Ada apa dengan kakakmu? Aku dan kakak sedang bermain petak umpet. Aku baru saja bersembunyi, lalu kakak langsung diculik oleh seorang penjahat. San Xiong. San Xiong. San Xiong. Apa yang kau lakukan? Kau lepaskan aku. Aku mau mencari anakku. San Xiong, tenanglah sedikit. Tenang, tenang. Keadaanmu sekarang ini berbahaya. Bagaimana kau bisa keluar? Lagi pula. Mobilnya sudah melesat pergi tak terlihat lagi. Kau mau mencarinya kemana? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau menganggapnya menyebalkan, bagaimana mungkin Zeng Seng bisa diculik? Aku bunuh kamu. Aku salah. Aku salah. Meskipun kamu memukulku sampai mati sekarang, aku punya anak. Lalu bagaimana? Kita lapor polisi. Lapor polisi. Cepat lapor polisi. Tidak, jangan lapor polisi. Kalau kita lapor polisi, bukankah perselingkuhan kita akan terbongkar? Kalau Pak Tua Li tahu ini karena perselingkuhan kita berdua, Zeng Seng Chai diculik, dia tidak akan pernah memaafkanku. Justru bagus, kan? Kamu ceraikan saja si Li Tua pengecut itu. Kamu tinggalkan saja si pengecut Li Tua itu. Aku sudah bertahun-tahun jadi menantu numpang di keluarga Chen. Aku sudah lama muak dengan si nenek tua Chen Rong itu. Begitu aku berhasil mendapatkan harta keluarga Chen, aku akan langsung mencampakkannya. Kita akan menikah. Permisi, apa Anda melihat mobil ini? Pernah melihat anak laki-laki ini? Tidak permisi. Apa Anda pernah melihat anak laki-laki ini? Tingginya kira-kira segini? Tidak permisi. Pernah lihat anak laki-laki ini dan mobil ini? Tidak. Halo, pernah lihat anak laki-laki ini? Tidak. Xiao Seng, aku pasti akan menemukanmu. Hei, Paman, hari ini beli daging banyak sekali ya? Hari ini, putriku membawa calon menantuku pulang untuk makan. Aku harus menjamu mereka dengan baik. Wah, punya anak perempuan itu bagus ya. Anak perempuan lebih baik dari anak laki-laki. Bagaikan selimut yang menghangatkan hati. Hahaha. Oh ya, anak muda, lihat, ini anakku. 20 tahun yang lalu diculik. Tolong bantu aku untuk lebih memperhatikannya ya. Aku pergi dulu. Kamu orang baru ya, tidak tahu tentang dia ya. Sudah mencari anaknya selama 20 tahun. Sayang sekali, sampai sekarang belum ketemu. 20 tahun. Iya, ku dengar 20 tahun yang lalu, istrinya membawa sepasang anak mereka pergi berselingkuh. Karena itulah anaknya diculik. Dalam semalam, dia diselingkuhi istrinya dan juga kehilangan putranya. Istrinya bahkan langsung kabur bersama selingkuhannya. Menurutmu kasihan tidak? Hari ini Mingji pertama kali datang ke rumah untuk makan. Aku harus menunjukkan kebolehanku hahaha. Kak. Sinyu. Kita akan mendaftarkan pernikahan bulan depan. Setelah itu kita akan menjadi pasangan yang sah. Mengenai kehidupan ayahmu selanjutnya. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik apa yang aku katakan. Mingji, kenapa kamu tidak bisa sedikit mengerti aku? Kakak kandungku hilang, ibuku pergi dengan orang lain.
Ayahku adalah satu-satunya kerabatku. Bagaimana bisa aku tidak peduli padanya? Aku tidak bilang kamu harus sama sekali tidak peduli pada ayahmu. Aku hanya merasa kalau ayahmu terus seperti ini tidak bisa begini terus. Coba lihat, ayahmu sekarang tidak punya pekerjaan. Tabungannya yang dulu semua sudah habis untuk mencari kakakmu. Kita sekarang terus membantunya. Lalu bagaimana nanti? Sinyu, kita berdua akan segera menikah. Nanti kita juga harus membangun rumah tangga. Kita akan punya anak dan membesarkannya. Akan ada banyak sekali pengeluaran. Kamu tidak bisa terus-terusan mengeluarkan uang seperti itu. Zhao Mingji, apa maksudmu sih? Apa maksudmu dengan memihak orang luar? Itu ayahku. Sinyu, aku tahu. Itu ayahmu. Setelah kita menikah, dia juga ayahku. Aku memikirkan ini demi ayah kita. Jadi begini, perusahaan kita berinvestasi menyelenggarakan acara untuk lansia, acara pencarian jodoh, lalu di dalamnya, banyak tamunya yang kondisinya bagus. Biarkan ayah kita ikut mencari jodoh, mencari seorang tante yang kondisi ekonominya bagus. Dengan begitu, semuanya akan terselesaikan dengan mudah. Benar kan? Aduh Sinyu, coba kamu pikirkan baik-baik, ayah kita sekarang sendirian. Kalau dia bisa menemukan pasangan hidup, maka bagi kita, pertama, tekanan ekonomi kita akan berkurang. Kedua, dia tidak akan begitu kesepian. Ini adalah hal yang menguntungkan kedua belah pihak. Kenapa tidak kita lakukan? Benar, aku tidak boleh menjadi beban Sinyu lagi. Silakan masuk. Lapor, Ketua Direksi. Sistem kami mendeteksi di sebuah acara bernama Fei Cheng Wurao. Dalam database acara pencarian jodoh lansia, ada nama yang sama dengan ayah Anda, Li Guotao. Apa katamu? Apa ada data lain? Bisakah dipastikan kalau itu ayahku? Maaf, Ketua Direksi. Hanya dengan informasi nama, kita belum bisa memastikannya. Tapi ada satu hal yang perlu disebutkan. Informasinya dibantu diisi oleh putrinya. Itu mungkin adik perempuanku. Cepat pesan tiketnya. Beiji, aku harus segera terbang ke lokasi acara. Kalau sudah dipastikan itu ayahku, aku mau langsung bertemu dengannya di sana. Oh, benar juga, Direktur, ada satu hal lagi. Identitas ibu kandung Anda, Su Meili, juga sudah terkonfirmasi. Suaminya yang sekarang adalah mantan menantu yang tinggal di keluarga Chen dari Jiang Cheng. Suami kedua dari kepala keluarga Bai saat ini, Bai Jiniang. Menurut Anda, apakah kita perlu bertemu dengannya? Bertemu dengannya? Sama sekali tidak mungkin. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah memaafkannya. Kalau saja dulu dia tidak hidup seenaknya dan mengkhianati ayahku. Bagaimana mungkin aku bisa diculik? Selama bertahun-tahun ini, tidak sedetik pun aku tidak membencinya. Pergi dan siapkan semuanya. Sinyu, kau datang. Ada urusan apa? Cepat katakan saja. Masalah perusahaan. Kudengar kau akan menikah. Aku menikah atau tidak? Apa urusannya denganmu? Sinyu, ibu tahu kau selalu membenci ibu. Tapi ibu selalu ingin menebus kesalahan padamu. Kasih sayang ibu yang hilang selama lebih dari 20 tahun ini. Lihat, ibu tahu kamu akan menikah. Ibu secara khusus memilihkan kalung seharga 2 juta untukmu. Ibu juga menyiapkan mahar senilai 30 juta untukmu. Asalkan kamu bersedia. Ibu bisa sebagai nyonya besar keluarga Bai menghadiri pernikahanmu. Mulai sekarang, keluarga Bai akan menjadi sandaranmu. Apa menurutmu kasih sayang ibu bisa diukur dengan uang? Sebuah keluarga yang seharusnya bahagia, sekarang malah menjadi pengkhianat di dalam rumah sendiri. Kamu mau menebusnya padaku? Xin Yue, ibu tahu semua ini. Tidak bisa menebus luka yang kamu rasakan selama bertahun-tahun. Katakan, kamu mau ibu melakukan apa? Asalkan bisa memperbaiki hubungan ibu dan anak kita. Kamu suruh ibu melakukan apapun, ibu bersedia. Tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau saja dulu ibu tidak bersama pria lain, kakak tidak akan mengkhianatimu. Kita tidak akan pernah menjadi seperti sekarang ini. Junjun. Asalkan kamu mau, ibu bisa memberimu keluarga yang utuh. Asalkan kamu mau menerima paman Baimu. Tidak mungkin. Aku, Li Xin Yue, seumur hidupku tidak akan pernah menerima pria selingkuhan itu. Dan lagi, aku mendaftarkan ayah ke acara cari jodoh.
Aku, Lee Xin Yue, akan memiliki keluarga yang utuh. Saya Blanche Yue Yu. Pasti Li Guodao. Selama 20 tahun ini pasti dia. Setiap hari menjelek-jelekanku di depan Li Xingyu. Pasti dia tidak membiarkan Li Xingyu mengakui aku sebagai ibu kandungnya. Li tua, Li tua. Aku tahu kau bukan hanya seorang pecundang, tapi juga orang yang hina. Fei Chengwu Rao, Cih. Benar-benar konyol. Pecundang sepertimu masih ingin mencari istri. Atas dasar apa? Dulu aku, Su Meili, yang mencampakkanmu. Kau hanya pantas mati sendirian. Halo, suamiku. Aku ingat acara Fei Chengwu Rao itu. Itu investasi keluarga baik kita. Aku mau ikut serta. Itu kan investasi keluarga baik kita. Kenapa tiba-tiba kamu mau ikut acara ini? Li Guodao akan mencari jodoh di acara itu. Aku mau membuatnya tahu bahwa seumur hidupnya dia harus hidup di bawah bayang-bayangku. Hahaha, ini lucu sekali. Aduh, orang tua bangka ini sudah jadi pecundang hampir seumur hidupnya. Masih berani-beraninya ikut acara Fei Chengwu Rao. Baik, aku akan segera mengaturnya untukmu. Aku ingin lihat sampah yang sudah kubuang. Apa yang bisa dia lakukan? Selamat datang semuanya di acara Jodoh Impian. Saya pembawa acara kalian, Xiao Yang. Pertama-tama, mari kita sambut 4 kontestan wanita kita malam ini. Halo semuanya, nama saya Tang Huilan. Aku berharap bisa menemukan belahan jiwaku di sini. Nama saya Liu Yakin. Aku berharap di panggung yang besar ini, aku bisa bertemu dengan orang yang mengerti aku. Hai, aku Song Wanru. Apa kalian siap menyambut cintaku yang membara? Hahaha. Nama saya Chen Mulian. Aku berharap bisa bertemu dengan jodohku di sini. Tuan, silakan pilih kontestan wanita yang Anda sukai. Mereka terlalu cantik. Dan juga sangat muda. Aku tidak pantas untuk mereka. Ayah, jangan bicara seperti itu. Orang parubaya yang mencari pasangan, yang paling penting adalah ketulusan dan kebersamaan. Ayah harus percaya diri. Ayah adalah orang yang paling tulus. Kalau begitu, aku pilih dia, Chen Mulian. Hari ini, di acara kita kedatangan seorang kontestan pria yang istimewa. Dia telah melalui 20 tahun penuh rintangan. Hanya untuk mencari putranya yang telah lama hilang. Hari ini dia juga berharap menemukan belahan jiwanya. Mari kita bersama-sama menyimak kisahnya. Ini ayahku. Karena kakakku diculik oleh orang jahat saat berusia 6 tahun. Selama 20 tahun ini, ayah terus-menerus mencarinya. Meskipun hidup memberinya banyak cobaan, tapi dia tidak pernah menyerah. Mari kita sambut bintang tamu pria kita hari ini. Li Botao dipersilakan masuk. Ayah, lihatlah, kan sudah kubilang orang-orang sekarang sangat tulus. Ayah adalah orang yang baik. Tante-tante itu pasti tidak akan menolak ayah, pergilah. Apa benar-benar tidak apa-apa? Orang ini seperti pengemis saja. Sepanjang hari mengganggu orang yang lewat di jalanan. Orang seperti ini bisa masuk acara TV. Lihat saja penampilannya yang menyedihkan itu. Tidak punya status yang pantas untuk mencari putranya. Bukankah seharusnya dia pergi ke acara pencarian keluarga? Aku Song Wanru datang ke sini untuk mencari pasangan untuk menikmati hidup. Bukan untuk menemani kakek tua menjalani hidup susah. Halo Pak, silakan sapa semua orang. Halo semuanya, nama saya Li Botao. Pak, Anda ikut acara ini bahkan tidak ganti baju. Kenapa pakaianmu sederhana sekali? Ini tidak sederhana, kan?
Pakaian ini dibelikan putriku agar aku bisa tampil di acara ini. Dia membawaku untuk membelinya di Lanhai Zijia. Oh, Lanhai Zijia ya. Pantas saja. Aduh. Pakaian yang kupakai ini. Biasanya aku selalu memakai LV. Satu potong pakaian ini saja harganya ratusan juta. Kalau aku memilihmu. Apa itu artinya pengeluaranku harus jadi lebih sedikit? LV itu apa ya? Hahaha, tapi tenang saja. Aku jamin. Kalau kita berdua benar-benar jadian, aku pasti akan bekerja keras mencari uang. Mengusahakan sebulan sekali membelikanmu satu setel pakaian Gui Pingling. Sebulan sekali membeli sepasang sepatu Zhu Jianli. Agar kamu berpakaian dengan nyaman dan pantas, hahaha. Pak Li, Anda masih mencari putra Anda? Iya, nama putraku Li Zesheng. Dia hilang 20 tahun yang lalu. Tunggu. Apa-apaan ini? Kamu mau kami mencarikan putramu juga? Bukankah hari ini kamu datang untuk kencan buta? Maaf ya. Sudah 20 tahun, sudah jadi kebiasaan. Iya, hari ini aku datang untuk kencan buta. Kedatanganku hari ini adalah untuk berharap menemukan pasangan yang cocok. Sudahlah, kamu ini seorang kakek tua yang miskin. Kamu bilang kamu bahkan tidak punya anak laki-laki untuk merawatmu di hari tua. Bagaimana bisa kamu terpikir untuk datang ke perjodohan ini? Aku lihat ya. Kamu itu hanya mengincar tunjangan dari anak-anak pihak perempuan. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Kamu. Bagaimana bisa kamu sembarangan memfitnah orang? Hei, siapa yang memfitnahmu? Kamu kakek tua bangka yang sangat jahat. Benar. Nama anak laki-lakiku Li Zesheng. 20 tahun yang lalu berusia 10 tahun. Cepat, dalam 10 menit aku harus sampai di lokasi acara, diterima. Anaknya sudah tidak kecil. Untung saja ada di sini. Tenang saja, siapapun yang berani menghinamu. Aku pasti akan membuatnya menanggung akibatnya. Atas dasar apa kalian berkata begitu? Ayah dan kakakku memang belum ditemukan. Tapi ayahku masih punya aku, putrinya. Di masa depan aku pasti akan merawatnya di hari tua. Anak perempuan yang sudah menikah itu bagai air yang tercurah. Kamu mau merawatnya? Memangnya keluarga mertuamu akan setuju? Kalau anakku sampai mencarikanku seorang menantu perempuan yang tidak tahu diuntung sepertimu, maka aku pasti akan mengusirmu dari keluarga. Aku masih punya tenaga. Aku bisa pergi bekerja mencari uang untuk menghidupi diriku sendiri. Aku tidak akan pernah membuat putriku khawatir. Hahaha. Dasar kau tua bangka. Kalau jatuh di jalan saja. Tidak ada yang berani menolongmu. Masih bilang mau pergi bekerja. Siapa yang berani mempekerjakanmu? Benar-benar lucu sekali. Haha ayah. Kita tidak usah melanjutkan acara ini lagi. Ayo kita pergi. Selanjutnya, silakan putar VCR-nya. Mari kita lihat bersama-sama. Siapakah sebenarnya tamu pilihan hati Pak Li? Sebenarnya, aku cukup menyukai Nyonya Chen Mulian. Dia terlihat sangat lembut. Tidak bisa, aku harus lebih mengenalnya. Oke, tamu pilihan hati Pak Li adalah Nyonya Chen Mulian. Nyonya Chen, bagaimana tanggapan Anda? Pak Li, seleramu bagus juga ya. Mulian, keberuntungan ini jatuh kepadamu ya. Yo, Kak Lan, kamu jangan meremehkan Kak Lian. Keberuntungan ini untukmu saja. Kamu mau tidak? Aku sih tidak mau. Aku tidak punya keberuntungan seperti itu. Pak Li. Aku tidak ikut mengejekmu bersama mereka. Kamu pikir aku ada perasaan baik padamu? Biar ku beritahu ya. Aku sama sekali tidak ingin berbicara denganmu. Paham? Kamu dan aku bukan orang dari dunia yang sama. Kamu tahu siapa anakku? Anakmu adalah... Anakku adalah dari grup nomor 1 di Provinsi Nan. Manajer Departemen Bisnis Grup Shengxi. Lao Wei. Muda dan berprestasi. Masa depannya sangat cerah. Grup Shengxi adalah pilar utama di Provinsi Nan kita. Tidak disangka anaknya ternyata adalah manajer umum Departemen Bisnis Grup Shengxi. Benar-benar punya koneksi yang luar biasa. Sangat berpengaruh ya. Punya anak yang seperti itu. Apa yang dikatakan Nyonya Chen memang benar. Dia dan si Li tua itu memang bukan dari dunia yang sama. Sekarang kamu tahu perbedaan kita. Anakku begitu luar biasa. Kamu orang tua tidak berguna yang sudah puluhan tahun menyia-nyiakan hidup. Masih berkhayal menjadi ayah tiri anakku. Kenapa kamu tidak berkaca saja? Lihat apa statusmu. Apa kamu pantas? Memangnya kenapa kalau manajer grup Shengxi? Ayahku juga bukan mau kencan buta dengan anakmu. Atas dasar apa kalian mengejek ayahnya seperti ini? Bukannya kamu tidak pantas untuknya. Merekalah yang tidak pantas untukmu. Loh, bukankah ini Li tua? Sudah menemukan pasangan hidup, kenapa sudah mau pergi? Su Meili.
Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Sambutlah tamu istimewa acara kita kali ini, Su Meili, Nyonya. Su Meili. Kenapa kamu ada di sini? Li Tua, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih saja tidak berguna. Begitu payah. Xinyu, lihat ayahmu. Setiap kali menghadapi masalah, dia selalu terlihat begitu menyedihkan. Apa kamu yakin mau memilih ayah dari kalangan bawah seperti ini? Dan bukan aku, ibu kandungmu yang kaya raya ini. Sekalipun ayahku miskin, dia tetap membesarkanku dengan susah payah. Dan kamu yang begitu kejam. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, apa kamu pernah berpikir, dengan ayah pecundang seperti itu, perlakuan seperti apa yang akan kamu dapatkan dari keluarga suamimu nanti? Bagaimana mereka akan memandang rendah dirimu? Ini situasi apa? Apa hubungan mereka? Benar, Li Tua ini adalah mantan suamiku. Seumur hidupnya dia tidak pernah berhasil dalam hal apapun. Aku bersamanya selama 8 tahun, melahirkan 2 anak untuknya, menanggung penderitaan yang tak terhitung. Aku berdiri di sini hari ini hanya untuk memperingatkan semua orang. Siapapun yang menikah dengannya, benar-benar sial 8 turunan. Dia tidak pernah di rumah dari pagi sampai malam, membohongiku dengan bilang pergi bekerja. Padahal sebenarnya dia pergi bersenang-senang. Aku, seorang wanita, tidak hanya harus merawat orang tuanya, tapi juga harus merawat 2 anak. Bahkan putra sulung kami diculik oleh pedagang manusia karena kelalaiannya. Kau bicara omong kosong, kau memfitnahku. Pak Li ini keterlaluan sekali ya. Tidak kusangka di luar terlihat jujur dan lugu. Ternyata dia pria brengsek sejati. Tidak kusangka 20 tahun telah berlalu. Dia tidak bertobat. Kau malah semakin menjadi-jadi. Pria brengsek, cepat mati sana. Pria brengsek, cepat mati. Enyah kau. Pria brengsek, pria brengsek, pria brengsek, enyah kau. Pria brengsek, enyah kau. Pria brengsek, enyah kau. Breng. Sek. Pria brengsek. Jangan dilempar. Kalian jangan melempar lagi. Kalian tidak tahu apa-apa. Kenapa kalian menindas ayahku seperti ini? Tidak tahu malu. Beraninya memutarbalikkan fakta dan memfitnah ayahku. Cepat percepat untukku. Cepat ke sini, cepat. Lihatlah. Pak Li Tua ini bukan hanya tidak berguna, dia juga seorang pria brengsek yang tidak bertanggung jawab. Dia bahkan sampai kehilangan putranya. Pantas saja mantan istrinya ingin bercerai darinya. Benar, zaman sekarang orang sembarangan pun berani tampil. Ikut kencan buta di dunia nyata tapi tidak sadar diri. Benar sekali, berhenti. Apa yang baru saja kalian katakan? Kalian sedang membicarakan sebuah acara perjodohan. Bintang tamu pria itu, kami tidak membicarakanmu. Kalian membicarakan dia sama saja dengan membicarakanku, kawan. Kamu cari masalah, ya? Jangan pikir aku takut hanya karena kalian ramai. Dengarkan aku baik-baik. Namaku Li Zeseng. Aku adalah putra kandung dari Pak Li Tua yang baru saja kalian bicarakan. Kalian tidak tahu kebenarannya. Jadi jangan seperti orang bodoh yang ikut-ikutan menghujat di sini. Sekretaris Li, segera beli seluruh saham tim produksi acara itu untukku. Aku akan datang sebagai pemilik tim produksi acara. Untuk membela ayahku, aku adalah presidennya. Li Zeseng, nama yang tidak asing. Bukankah Li Zeseng adalah orang terkaya di kota Nancheng kita? Ternyata Pak Li Tua mengancam Ali. Anak yang selama ini dicarinya ternyata adalah dia. Ayah, orang-orang ini tidak tahu mana yang benar dan salah. Jangan pedulikan mereka, Xinyu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu bersedia kembali ke sisiku, keluarga Bai akan menjadi pendukungmu di masa depan. Tidak akan ada lagi yang meremehkanmu. Jangan harap. Aku, Li Xinyu, seumur hidupku tidak akan membiarkan pria selingkuhan itu berhasil. Aku sudah memeriksanya. Tunanganmu, Mingji, sekarang bekerja di salah satu perusahaan di bawah naungan grup Bai. Jika kamu bersikeras untuk tetap berada di sisi ayahmu yang tidak berguna ini, maka aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi padanya nanti. Kamu mengancamku. Aku memberimu waktu 1 menit untuk berpikir. Memilih ayahmu yang tidak berguna ini.
Atau memberikan tunanganmu masa depan yang cerah. Su Meili, kamu tidak tahu malu dan tercela. Li Xinyu, kamu panggil aku apa? Jangan pedulikan ayah yang tidak berguna ini. Ayah tidak bisa memberimu kehidupan yang berkecukupan. Ikutlah dengan ibumu. Ayah tidak ingin menjadi bebanmu. Ayah, apa yang ayah katakan? Aku ini putrimu. Aku tidak pernah membutuhkan semua itu. Aku juga tidak memintanya. Pak Li, kamu sudah menjadi pengecut seumur hidupmu. Hari ini akhirnya kamu tahu diri juga. Ayah, aku tidak mau pergi. Ayah adalah ayahku. Aku tidak mau meninggalkan ayah. Yu. Turuti kata ayah. Ayah tidak boleh menyusahkanmu dan Kak Ming Kuan. Ini semua karena aku. Menghancurkan seumur hidup kalian. Menghancurkan kebahagiaan kalian. Waktunya hampir habis. Xinyu, kamu harus membuat pilihan. Baiklah. Pergilah. Ayah. Ikut denganku. Ayah, mulai sekarang. Kita, ayah dan anak, tidak punya hubungan apa-apa lagi. Ayah, ikut denganku. Paman. Ayah. Aku, Li Zezeng, ada di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani membuat ayah dan adikku memutuskan hubungan. Direktur Utama. Tumbuhan akan bertunas. Anak-anak akan tumbuh dewasa. Baksiu. Aku selalu di sini. Aku sudah kembali. Anakku, ayah sudah mencarimu selama 20 tahun. Kamu akhirnya kembali. Lain kali kita nyalakan kembang api. Soal itu. Kamu sudah tumbuh setinggi ini. Ayah. Aku baru tahu hari ini. Bahwa selama bertahun-tahun ini ayah terus mencariku. Anakmu ini tidak berbakti. Membuat ayah menderita selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa. Kepulanganmu telah menghapus semua penderitaan itu. Kak. Oke. Kamu sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Selama bertahun-tahun ini kakak tidak ada. Kamu merawat ayah sendirian. Pasti berat untukmu. Tidak berat. Asalkan kakak bisa kembali, semua itu tidak terasa berat. Keluarga kita akhirnya berkumpul kembali. Apa, jadi inikah yang disebutkan di VCR Pak Tuali itu? Anak yang selama ini dicarinya, 20 tahun penantian seorang pria budiman, akhirnya bertemu kembali dalam sekejap. Langit benar-benar tidak menyia-nyiakan orang yang tulus. Benar, ini sangat mengharukan. Tuan Muda Z. Apa kau benar-benar Tuan Muda Z? Anda siapa? Ini ibu. Kau tidak mengenaliku lagi. Bagaimana kabarmu selama 20 tahun ini? Ibu sangat merindukanmu. Ingin peduli padamu. Peduli padaku. Lalu selama 20 tahun ini apa kau pernah mencariku sekalipun? Seseorang yang mengkhianati keluarga dan suaminya sendiri. Demi selingkuhannya, dengan kejam meninggalkan keluarga dan anak selama lebih dari 20 tahun. Sekarang bilang ingin peduli. Tidakkah kau merasa malu?
Apa maksud perkataan anak Pak Li itu? Jangan-jangan dulu Su Meili yang berselingkuh. Apa maksud perkataan anak Pak Li itu? Jangan-jangan dulu Su Meili yang berselingkuh. Ternyata Su Meili belum bercerai dengan Pak Li, tapi sudah main serong dengan selingkuhannya. Mungkinkah itu pasangannya yang sekarang? Bai Jinliang dari keluarga Bai, kan? Semuanya harap tenang. Dengarkan aku, Su Meili, bisa bersumpah demi Tuhan. Aku tidak pernah berselingkuh, apalagi sebelum bercerai, menjalin hubungan terlarang dengan Bai Jinliang. Itu semua hanya kebohongan yang dia buat untuk membalas dendam padaku. Lalu dia ceritakan kepada anak-anak. Aku tidak. Li tua, siasatmu benar-benar licik ya. Bagaimanapun juga kita pernah menjadi suami istri. Kamu tega menipu anak-anak untuk memfitnahku. Apa kamu mau memeras uang? Makanya kamu bicara seperti itu. Kamu memfitnah. Aku memfitnah. Menurutku kamulah yang tidak bisa berkata-kata lagi. Aku tahu selama ini kamu terus dendam karena aku meninggalkanmu. Dan menikah lagi dengan Bai Jinliang yang lebih hebat darimu. Kamu terus memendamnya, sampai setelah aku menjadi wanita terhormat nomor 1 di kota Hai. Kamu jadi semakin membenciku. Jadi kamu ingin menghancurkan nama baikku dan Bai tua. Agar bisa memeras kami, demi keuntungan pribadimu. Wah, tidak kusangka Li tua orang yang seperti itu ya. Ternyata karena tidak tahan melihat mantan istrinya hidup lebih baik, dia menghalalkan segala cara untuk sengaja membalas dendam. Benar-benar tidak kelihatan ya. Aduh, Li tua, padahal penampilan luarmu terlihat jujur dan setia. Kenapa hatimu lebih kecil dari lubang jarum? Kamu bahkan begitu pendendam pada mantan istrimu. Su Meili, kamu bicara omong kosong. Aku, Li Guotao, seumur hidupku selalu menjadi orang yang jujur. Bagaimanapun juga aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak bersalah. Bisakah kamu berhenti berpura-pura tidak bersalah? Kamu hanyalah seorang pria yang picik. Kamu bukan hanya tidak berguna, tetapi juga seorang pengecut. Beraninya kamu bilang tidak membenciku karena meninggalkanmu. Beraninya kamu bilang tidak membenci Bai Jinliang yang merebut wanitamu. Lao Li, demi membalas dendam pada mantan istrimu, kamu bahkan tega memanfaatkan anakmu sendiri. Kamu benar-benar tidak manusiawi. Lao Li, orang sepertimu adalah tikus gat yang hina. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa kamu punya muka untuk tampil di TV dan bilang ingin mengejarku? Apa yang kamu suka dariku? Biar aku ubah, ya. Li Guotao, aku sudah membongkar kedokmu. Alasan apa lagi yang bisa kamu berikan? Kalian bicara omong kosong. Omong kosong. Sepertinya kamu begini karena kedokmu sudah kubongkar. Jadi kamu marah karena malu, kan? Hari ini, sebagai nyonya rumah keluarga Bai, aku perintahkan kalian untuk Li ini. Usir Guotao untukku. Aku tidak mau melihatnya terus memutarbalikkan fakta di sini, dan membuat onar. Siapa yang berani? Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh ayahku hari ini. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh ayahku. Ginseng, apa maksudmu ini? Apa kamu sudah bertekad untuk melawan ibu? Bukan aku yang mau melawanmu. Tapi kamu yang memfitnah dan menjebak ayahku. Kamulah yang melawan seluruh keluarga kami. Su Meili, kamu yang jahat tapi menuduh lebih dulu, lalu mengkhianati ayahku. Aku tidak akan pernah membiarkan ayahku menderita karena fitnah ini. Kalian semua sudah dengarkan, kedua anakku. Sudah dicuci otaknya sepenuhnya oleh Li Guotao. Mereka bahkan tidak mengakui aku, ibu kandung mereka sendiri. Mengenai kejadian 10 tahun yang lalu, meskipun aku bersalah. Tapi semua ini adalah tanggung jawab ayahmu. Selama 20 tahun ini. Setiap hari aku hidup dalam penyesalan dan penderitaan. Meskipun aku dan Bai Jinliang bersama sekarang. Tapi kami tidak punya anak. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kalian bisa kembali dan mengakui aku sebagai ibu kalian lagi, asalkan kalian mau. Harta keluarga Bai di masa depan akan menjadi milik kalian berdua. Tutup mulut. Kamu pikir aku peduli dengan harta keluarga Bai? Su Meili, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah mengakuimu sebagai ibuku. Li Zesheng, aku ini ibu kandungmu. Orang yang telah melahirkanmu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Dulu kalau bukan karena kamu dan Bai Jinliang. Bagaimana mungkin aku bisa diculik? Bagaimana mungkin keluarga kita bisa hancur berantakan seperti ini selama 20 tahun? Kamu jangan bicara omong kosong. Dulu saat kamu diculik, itu hanya sebuah kecelakaan. Lagi pula, ini semua adalah tanggung jawab ayahmu. Si Sen masih menyalahkan perselingkuhanku di masa lalu, yang menyebabkan dia diculik. Tidak bisa, aku tidak boleh membiarkan mereka terus bicara.
Kalau masalah ini sampai tersebar luas, Aku akan dicap sebagai wanita jalang. keluarga Bai juga akan terseret dalam skandal. Zheng Seng, Xin Yue, kalian semua adalah anak yang baik. Tapi kenapa setiap kali kalian berhubungan dengan Li Tua, kalian justru memfitnah ibu kandung kalian sendiri? Pasti Li Tua sudah mengatakan sesuatu pada kalian sebelumnya. Yang Su, menurutmu apa yang kalian lakukan ini benar? Hati setiap orang punya timbangannya sendiri untuk menilai. Aku tidak menghasut siapapun. Siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kita. Anak-anak kita yang paling tahu. Omong kosong. Mereka semua sudah kau cuci otaknya. Su Meili, selama 20 tahun ini. Ayahku tidak pernah sekalipun menyalahkanmu. Dia adalah korban terbesarmu. Kamu hanya memanfaatkan kebaikannya dan bicara omong kosong di sini, memutarbalikkan fakta. Itu hanya akan membuatku semakin membencimu, Li Xingyu. Hah? Kalian memperlakukanku seperti ini. Aku tidak menyalahkan kalian. Karena kalian adalah darah dagingku. Tapi, Li Tua itu harus membayar semua perbuatannya. Ayo tampar mulutnya. Terus tampar sampai dia mengaku salah. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh ayah. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Menyingkir dari ayahku. Siapa yang berani menyentuh ayahku? Akan kubuat dia menanggung akibat yang berat. Kalian semua, menyingkir. Berani-beraninya menyentuh ayahku di depanku. Kamu apa kamu? Aku ini ibu kandungmu. Melawanku berarti kau anak durhaka. Menyingkir. Menyingkir. Su Meili, mereka itu anak kandungmu. Kalau ada amarah, lampiaskan saja padaku. Xingyu, kalian semua menyingkirlah. Ayah akan mengaku salah padanya sekarang, agar kita bisa pulang ke rumah. Ayah tidak salah. Biar ku beritahu kalian, memfitnahku di tempat umum. Ini masih dibilang tidak salah. Hei kau yang bermargali, aku beritahu kau. Sekarang sudah terlambat untuk mengaku salah. Aku bukan hanya akan membuatmu berlutut minta maaf, tapi juga akan mengusirmu. Aku juga akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kau berani menyebarkan rumor tentangku dan keluarga Bai. Tunggu saja sampai kau membusuk di penjara seumur hidupmu. Su Meili, Zeseng baru saja kembali. Kami ayah dan anak baru saja bersatu kembali. Apa kau mau memaksa orang sampai ke jalan buntu? Kau mengadu domba hubunganku dengan anak-anak. Ini yang pantas kau dapatkan. Kenapa kalian masih bengong? Maju, buka pintunya. Tangkap Li Guotao untukku. Aku mau lihat siapa yang berani. Sekretaris Li. Panggil semua orangku kemari. Sekretaris Li, panggil semua orangku masuk baik. Hari ini aku akan membuat kalian semua sadar siapa aku. Kalian semua tidak berhak menyentuh ayahku. Sehelai rambut pun. Tidak berhak. Zeseng, kau benar-benar sudah dicuci otak oleh ayahmu. Acara ini didanai oleh grup Bai kami. Di sini, akulah yang berkuasa. Dia membawa ibumu untuk mengacaukan acara ini. Dia memfitnahku, jadi aku berhak memberinya pelajaran dan membuatnya minta maaf. Nona, sepertinya tidak begitu. Apa kamu masih tidak tahu? Hari ini aku sudah mengumumkan telah membeli seluruh. Maksudmu acara ini sekarang jadi milikmu? Benar. Sekarang seluruh acara jodoh impian ini adalah milikku. Kalau begitu, bisakah aku sekarang sebagai pemilik acara memerintahkanmu, Su Meili, untuk segera minta maaf pada ayahku? Zeseng, ayahmu itu benar-benar sudah mencelakai kalian. Iya, kamu tahu berapa banyak uang untuk membeli acara ini? Setidaknya 300 juta. Kamu tahu apa artinya 300 juta itu? Apa kalian pernah melihat uang 300 juta? Kebetulan, aku bukan hanya pernah melihat 300 juta. Aku juga pernah melihat 3 miliar, 30 miliar. Lagi pula, aku hanya menghabiskan 500 juta untuk acara ini. Para petinggi grup Bai kalian langsung menjualnya kepadaku dengan patuh. Benar-benar sombong tidak tahu diri.
Li Zesheng, kamu diculik selama 20 tahun. Sekarang bisa kembali dengan selamat. Itu sudah sebuah keberuntungan di tengah kemalangan. Memangnya kamu bisa jadi apa? Dia itu seorang pecundang. Mana mungkin bisa melahirkan anak yang hebat? Direktur Li kami adalah orang yang hebat. Direktur kami bukan hanya presiden direktur grup Sengshi. Bahkan menguasai denyut nadi perekonomian seluruh provinsi Nan. Mengapa tidak bisa disebut sebagai naga di antara manusia? Selamat pagi. Kamu benar-benar kakak. Kamu benar-benar presiden direktur grup Sengshi. Hah, kalian benar-benar percaya. Benar-benar sangat konyol. Seseorang yang diculik dan dijual selama 20 tahun, tiba-tiba berubah wujud menjadi tokoh besar yang menguasai seluruh denyut nadi perekonomian provinsi Nan. Adegan seperti ini hanya bisa dilihat di dalam drama televisi saja kan? Zesheng, Xingyu. Aku sekarang sangat curiga, apakah kalian menyewa sekelompok aktor figuran untuk berakting bersama ayahmu dan menipu kami? Su Meili, hadapilah kenyataan. Kenyataan. Kamu menguasai seluruh denyut nadi perekonomian provinsi Nan itu adalah kenyataan. Ibunya Zisheng sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi kamu terus-menerus menentangku. Mempermainkanku seperti orang bodoh. Kamu bilang kamu adalah presiden direktur grup Sengshi. Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon Lao Bai sekarang. Biar dia membongkar kedokmu di depan umum. Halo, suamiku. Kalau ada orang di acara kita, berpura-pura menjadi orang terkaya di depan umum, itu akan menjadi masalah besar dengan grup Sengshi. Biar dia hancur lebur. Maksudmu ada orang di acara kita berpura-pura menjadi orang terkaya di Nancheng? Benar, itu si Tua Li. Dia membawa anakku yang telah lama hilang. Dia bahkan menyuruh anakku berpura-pura menjadi orang terkaya di depan umum untuk memaksaku mengakui kesalahan. Oh ya, siapa nama presiden direktur grup Sengshi? Sayang, cepat beritahu mereka, biar mereka sadar. Presiden direktur grup Sengshi bermarga Li, namanya Li Desheng. Si Tua Li ini ya, apa si Tua Li itu terlalu bodoh? Mengira hanya karena sama-sama bermarga Li, dia bisa ikut terkenal ya? Li Zesheng. Ternyata benar dia ya. Ternyata dia adalah orang yang sering muncul di berita keuangan. Orang terkaya di Nancheng itu. Pantas saja kelihatannya tidak asing. Tidak kusangka ya, orang terkaya yang mendominasi dunia bisnis ternyata punya latar belakang seperti ini. Tidak, ini pasti hanya kebetulan. Seumur hidupmu, kamu tidak mungkin menjadi orang terkaya. Lagi pula di dunia ini ada begitu banyak orang yang bernama Li Zesheng. Bukan hanya kamu seorang. Su Meili, sampai saat ini kamu masih mau menipu dirimu sendiri. Saya adalah CEO grup Sengshi, Li Zesheng. Juga putra yang hilang karena perselingkuhanmu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagus sekali, Li Tua. Pasti kamu sudah tahu sejak lama kalau orang terkaya dan Zesheng punya nama yang sama. Makanya kamu menggunakan trik ini untuk menipu kami. Benar, si pecundang Li Tua ini. Bagaimana mungkin bisa melahirkan putra sesukses orang terkaya? Menurutku, pasti Li Tua sudah menemukan putranya lebih dulu. Lalu mengetahui putranya lebih pintar dari orang terkaya. Merasa ada keuntungan yang bisa didapat. Makanya dia membuat sandiwara ini. Nyonya Bai, menurut saya acara kita ini, Anda seharusnya memeriksa identitas tamu pria sedikit lebih lama lagi. Lihat saja, orang-orang sembarangan seperti ini bisa masuk. Lihat jadi seperti apa sekarang ini. Bisa jadi di seluruh negeri. Banyak penonton yang sedang menertawakan lelucon ini. Zesheng, kamu diculik selama 20 tahun. Ibu tidak mendidikmu adalah kelalaianku. Sekarang aku memberimu satu kesempatan terakhir. Putuskan hubungan dengan Li Tua. Ikut aku kembali ke keluarga Bai. Kalau tidak, Grup Sengshi ku bernilai ratusan miliar. Kami tidak tertarik pada uang receh dari selingkuhanmu itu. Mau mengancam kami untuk memutuskan hubungan dengan ayah. Kau terlalu banyak berpikir. Siapa yang berani-beraninya meremehkan keluarga baik kita? Xin Liang. Ada apa ini? Ponselmu sampai jatuh. Jangan takut ya, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Li Jingyang, kau bajingan. Kau membuat keluarga kami hancur berantakan. Kau masih punya muka untuk muncul di hadapan kami. Li Jinliang, kau bajingan. Kau masih punya muka untuk muncul di hadapan kami. Yang kuat yang berkuasa. Sejak zaman dahulu memang sudah begitu. Wanita itu selalu mengagumi yang kuat. Coba kau berkaca pada dirimu sendiri. Lihat saja penampilanmu yang menyedihkan itu. Bagaimana mungkin kau pantas? Bai Jinliang.
Jadi, anak Tuan Li yang hilang selama 20 tahun itu. Benar, itu aku. Kulihat dirimu. Berpakaian necis padahal sudah menggelandang selama 20 tahun. Kenapa begitu ayahmu menemukanmu? Kau langsung datang berkelompok untuk menipu orang, bahkan mengaku sebagai orang terkaya di Provinsi Selatan. Anak muda, apa kau sudah bosan hidup? Nak, ibu tahu kau tidak sengaja. Pasti karena hasutan ayahmu yang licik itu. Karena terhasut. Dengan begitu kamu putuskan hubungan dengannya. Lalu minta maaf pada paman bayimu dan juga aku. Selama paman bayimu memaafkanmu, maka kamu masih bisa masuk ke gerbang keluarga Bai, menjadi putra keluarga Bai. Mei Li, cara ini bagus sekali. Lagi pula sampai sekarang aku juga tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Dokter juga menyarankanku untuk mengadopsi penerus. Putra yang datang secara cuma-cuma ini, sayang sekali kalau tidak diterima. Ibumu benar. Selama kamu menunjukkan ketulusanmu padaku, aku pasti akan memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri. Kelak saat aku tiada, harta keluarga baik kami semua akan diwariskan kepada putramu. Anak muda. Kepala keluarga Bai sendiri sudah angkat bicara. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kalau kamu tidak memanfaatkannya, maka kamu akan menyesal seumur hidupmu. Benar. Kamu bersama dengan sampah rendahan seperti ayahmu. Tidak akan punya masa depan sama sekali. Manusia itu harus tahu siapa yang memberinya makan. Dialah ibunya, mengerti tidak? Diam. Kalian semua diam. Baik Qiliang, aku belum mati. Apa hak kalian menyuruh putraku mengakui musuh sebagai ayahnya? Untuk merawat kalian di hari tua. Mengakui musuh sebagai ayah. Hahaha. 20 tahun tidak bertemu. Kemampuanmu memaki semakin hebat saja. Anak Pak Li itu aku yang melahirkannya. Apa salahnya menyuruhnya merawat kita di hari tua? Justru kamu sendiri. Tidak becus, miskin dan melarat. Masih mau menghalangi anakku dan putriku keluar dari penderitaan ini. Untuk memilih masa depan yang lebih baik. Apa sebenarnya niatmu? Apa kamu mau mereka menjadi sepertimu? Menjalani hidup yang menyedihkan dan penuh penderitaan seumur hidup. Ayah, ada apa? Ayah kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pura-pura saja terus. Li Tua, semakin banyak kebohongan yang kamu ucapkan, semakin banyak kebohongan yang kamu butuhkan untuk menutupinya. Pura-pura mati tidak ada gunanya. Diam kamu, apa hakmu menyalahkan ayahku? Kamu mengkhianati ayahku demi pria ini. Lalu karena bertemu diam-diam dengannya, menyebabkanku diculik selama 20 tahun. Kalian adalah biang keladi yang menghancurkan kebahagiaan keluarga kami. Sekarang, kamu mau aku dan adikku mengakui pria selingkuhan ini sebagai ayah. Cih, itu namanya mengakui pencuri sebagai ayah tahu. Aku tidak peduli. Bagus sekali, tidak peduli katanya. Kau memang benar-benar seperti ayahmu yang tidak berguna itu, putra kesayangan yang dicari selama 20 tahun. Kau sama keras kepalanya seperti dia. Apa kau tahu? Keluarga baik kami adalah keluarga terbesar nomor 1 di kota Haicheng. Kau bahkan berani tidak menganggapku sama sekali. Kau ini sudah keterlaluan sombongnya. Haha, selalu ada orang yang lebih hebat. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Keluarga bayimu mungkin cukup terpandang di kota Haicheng. Tapi di seluruh provinsi selatan, di mataku, tidak ada artinya sama sekali. Di mataku, tidak ada artinya sama sekali. Bocah, grup Bai adalah penguasa di kota Haicheng. Siapa yang melihatnya tidak akan segan. Kau berani-beraninya begitu sombong. Benar-benar tidak tahu diri. Bicaranya besar sekali ya. Hati-hati bicaramu nanti termakan sendiri. Tidak berkaca diri sama sekali. Berani-beraninya tidak menganggap keluarga Bai dan Tuan Bai. Naga melahirkan naga. Phoenix melahirkan Phoenix. Anak tikus pandai menggali lubang. Tuan Li, kau itu hanyalah katak yang merindukan bulan. Sombong dan angkuh. Anak yang dilahirkannya tentu saja juga sama tidak tahu dirinya. Zuo Seng, aku sudah bersusah payah demi masa depanmu dan adikmu. Kalian bukan hanya tidak menghargainya, malah membawa para figuran ini untuk melawan kami. Kamu benar-benar tidak menganggapku sama sekali. Keluarga Bai di seluruh provinsi Nan paling-paling hanya keluarga kelas 3. Lagi pula semua bisnis keluarga Bai didapatkan dengan cara mencuri dan merampok setelah kamu menikah masuk ke keluarga Chen.
Terlihat megah di luar, tetapi bobrok di dalam. Apa yang pantas untuk aku hargai? Apa katamu? Hari ini jika aku tidak membuatmu membayar atas ucapanmu barusan, aku tidak akan menyandang marga Bai lagi. Tuan Muda Z, apa kamu sudah gila? Kamu sengaja ingin membuat Paman Baimu marah. Baru kamu puas. Cepat minta maaf pada Paman Baimu. Tidak perlu, sekarang sudah terlambat untuk minta maaf. Bukankah dia meremehkan keluarga Bai kita? Aku pasti akan membuatnya tahu bahwa aku, Bai Jinliang, di kota Hai. Hanya dengan satu kata bisa membuatnya tidak bisa bertahan di sini. Sebelum itu, aku pasti akan menghancurkan seluruh keluargamu. Jinliang, tunggu sebentar. Mei Li dan yang lainnya sudah tidak mengakuimu lagi. Kamu harus sadar posisimu. Zeseng, ibu memberimu satu kesempatan terakhir. Cepat putuskan hubungan dengan ayahmu dan minta maaf pada Paman Baimu. Kalau tidak, hidupmu akan tamat. Bahkan Xinyu akan terseret olehmu. Maaf. Dalam kamusku Li Zeseng, tidak ada dua kata itu. Kak, jangan khawatir, aku tidak takut. Baiklah, karena seluruh keluargamu punya harga diri yang tinggi. Kalau begitu, akan kupenuhi keinginan kalian maju. Sekelompok sampah. Bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa aktor. Haha, aktor. Bodoh sekali, dasar bocah tengik. Jangan sombong begitu. Ku beritahu kau, di masyarakat sekarang ini, yang dibandingkan adalah siapa yang lebih berkuasa, bukan siapa yang lebih jago berkelahi. Ku beritahu kau, selama aku, Bai Jinliang, menelepon, di seluruh kota Haicheng, di 360 bidang pekerjaan, tidak akan ada satu perusahaan pun yang berani menerimamu. Meskipun kau sehat walafiat, dan penuh dengan bakat, aku tetap akan memutus jalan hidupmu. Sekalipun kau sehat walafiat dan penuh dengan bakat, aku tetap akan memutus jalan hidupmu. Hei, manajer, ini semua adalah urusan di antara kami orang dewasa. Zeseng masih muda dan gegabah. Kenapa kau meladeninya? Hadapi saja aku. Itu sudah menjadi kebiasaannya sejak kecil. Berkali-kali tidak tahu diri. Setelah membereskannya, aku juga akan membereskanmu. Bai Jinliang, kamu hina dan tidak tahu malu. Anak kecil. Saat kamu memaki orang, coba pakai otakmu sedikit. Aku dengar dari ibumu, tunanganmu itu masih bekerja di perusahaan grupku. Benarkah? Apa maumu? Aku beritahu kamu, kalau kamu pintar. Sekarang juga, dengan kakakmu. Dan juga ayahmu, putuskan hubungan. Tidak mungkin, Li Xinyu, apa kamu juga sudah tidak waras? Masa depan yang cerah ini tidak kamu inginkan. Kamu bersikeras mau ikut menderita bersama mereka. Ayahku tidak pernah membuatku menderita. Sekarang kakakku sudah kembali. Keluarga kami berkumpul kembali. Kami justru tidak akan menderita. Sebaliknya, kalau ikut denganmu, aku baru akan benar-benar menderita. Satu lagi orang yang tidak tahu diuntung. Tadinya ibumu bilang saat kalian menikah, akan mempromosikan tunanganmu menjadi manajer departemen. Baguslah sekarang, dia bahkan tidak berhak lagi untuk tetap di perusahaan. Yue, kamu dengar tidak? Kalaupun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan tunanganmu, kan? Sekarang juga putuskan hubungan dengan mereka. Satu panggilan telepon bisa membuat tunanganmu diangkat menjadi manajer departemen. Baik. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Tidak mau. Kalau begitu, aku akan langsung mengusir tunanganmu dari perusahaan, dan memboikotnya seperti aku memboikot Li Deseng. Benar-benar hina. Ini sama saja dengan mencelakai orang yang tidak bersalah. Jin Liang, Xinyu dan Mingji akan segera menikah. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu tidak bermoral? Bai Jin Liang. Kalau kamu berani, pecat saja adik iparku. Kak. Tidak boleh, Mingji tidak melakukan kesalahan apapun. Xinyu, kamu tenang saja. Jika keluarga Bai yang kecil ini berani memecat adik iparku, aku akan membuat seluruh keluarga Bai lenyap dari dunia bisnis di Provinsi Nan. Lagi pula, kakakmu ini adalah presidir grup Shengxi. Memberikan posisi manajer untuk adik ipar, bukankah itu hal yang sangat mudah? Benar-benar konyol, Xinyu. Apa kamu benar-benar percaya dia adalah presidir grup Shengxi? Kak. Jangan menghiburku seperti ini lagi. Kau juga jangan berpura-pura menjadi presidir lagi. Jika orang-orang dari grup Shengxi benar-benar tahu, kau akan tamat. Mereka ingin memecat Mingji. Biarkan saja mereka memecatnya. Aku rasa Mingji akan mengerti. Anakku. Maafkan ayah yang tidak berguna ini. Ayah, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan berkata seperti itu. Adik, tenang saja, ada aku di sini. Siapapun jangan harap bisa menyakiti kalian sedikit pun. Benar-benar keras kepala. Hahaha, Tuan Bai.
Kesabaranku juga ada batasnya. Lalu kenapa, Sekretaris Li? Beritahu grup Shengxi untukku. Kerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang bisnis keluarga Bai. Pastikan dalam waktu setengah jam hancurkan rantai pasokan keluarga Bai. Dalam 3 jam hancurkan rantai pemasaran mereka. Hari ini aku akan membuat keluarga Bai lenyap. Hari ini aku akan membuat keluarga Bai lenyap. Mei Li, kau lihat tidak? Inilah dirimu. Sudah terlalu dalam teracuni. Beraninya di depan semua orang, mengatakan ingin menghancurkan keluarga Bai kita. Hari ini kalau aku tidak memberimu pelajaran. Kau benar-benar ingin menjungkir balikan dunia ya? Suamiku, terserah kau mau bagaimana. Mereka semua tidak mau mengakuiku. Aku sekarang tidak punya hubungan apapun dengan mereka. Kamu mau memecat Mingci juga boleh. Atau memboikot seluruh keluarga mereka juga tidak apa-apa. Jangan bertanya lagi. Kalian berdua suami istri, benar-benar dicetak dari cetakan yang sama. Sama-sama munafik dan kejam. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Tapi itu kalian sebut kesempatan. Itu namanya pemaksaan. Sebagai seorang ibu, terus-menerus berkata ingin menebus kesalahan pada anaknya. Hasilnya, semua yang kau sebut kompensasi itu. Hanyalah untuk memaksa kami untuk membalas budimu. Agar kau bisa mengendalikan kami dengan lebih baik. Kau tidak akan pernah bisa mengubah sifat egoismu. Aku hanya... Jangan banyak bicara dengannya. Beritahu seluruh kota Hai bahwa keluarga Li Guotao telah diboikot oleh keluarga Bai kami. Siapapun yang berani mempekerjakan mereka, memberi mereka pekerjaan, atau membantu mereka, berarti menentang aku, Bai Jinliang. Pecat juga si Zhao Mingji itu. Boikot mereka semua. Baik, tunggu sebentar. Tunggu, kalau kau marah, lampiaskan saja padaku. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Mereka tidak bersalah. Tidak bersalah, dia hampir menghancurkan keluarga Baiku. Kamu bilang dia tidak bersalah. Zesheng hanya bertindak gegabah karena khawatir. Aku mohon padamu, berbaik hatilah. Asalkan kamu melepaskannya, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Kamu hari ini kamu berlutut dan meminta maaf padaku dan Mei Li, dan umumkan di hadapan semua orang bahwa kamu memutuskan hubungan dengan putra dan putrimu. Maka aku akan memaafkan mereka. Bagaimana menurutmu? Kamu bermimpi. Asalkan kamu mau melepaskan mereka, aku akan segera berlutut untukmu. Hentikan. Mereka bahkan tidak pantas untuk kita tindas. Kamu, percayalah padaku, tunggu 10 menit. Setelah 10 menit, semua masalah akan terselesaikan dengan mudah. Meskipun Bai Jinliang ini menyebalkan. Tapi ada satu hal yang dia katakan tadi itu benar. Di dunia ini yang dilihat adalah siapa yang lebih berkuasa. Bukan siapa yang lebih jago berkelahi. Kita tidak punya kekuasaan maupun pengaruh. Kita hanya bisa menunduk. Ayah, ada aku di sini. Ayah benar-benar tidak perlu merendahkan diri seperti ini. Aku benar-benar presiden grup Shengxi. Keluarga Bai tidak pantas bersaing kekuasaan denganku. Ayah, yang dikatakan kakak benar. Bai Jinliang, si brengsek yang hina dan tidak tahu malu ini. Bahkan jika ayah berlutut memohon ampun padanya, dia juga tidak akan melepaskan ayah. Sudah. Li tua, aku sudah terlalu lama berdebat dengan kalian di sini. Aku tidak punya kesabaran lagi. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Apakah kamu bisa memanfaatkannya atau tidak? Itu tergantung seberapa besar cintamu pada putramu. Putraku. Aku akan berlutut padanya sekarang. Oh, ayah. Ayah, jangan berlutut. Bai Jinliang, kau bajingan hina. Yang tidak tahu malu, jangan kau kira dengan mengandalkan mantan istrimu, kau bisa naik kelas sosial. Kau bisa menghapus semua kekotoranmu. Jangan bermimpi bisa membuat ayahku berlutut padamu. Apalagi bermimpi kami akan memutuskan hubungan. Jangan bermimpi bisa membuat ayahku berlutut padamu. Apalagi bermimpi kami akan memutuskan hubungan, hahaha. Bagus, kalian berdua kakak beradik memang hebat. Kalian benar-benar keras kepala. Aku ingin lihat sekeras apa kalian. Kalian masih tinggal di rumah sewaan, kan? Hah? Apa maksudmu? Kalau begitu tambahkan satu hal lagi. Beritahu semua orang di seluruh kota Hai. Tidak ada yang diizinkan menyewakan atau menjual rumah kepada keluarga mereka. Aku mau membuat mereka tidur di jalanan. Melawanku sama saja dengan memusuhi seluruh bisnis di kota Hai. Sekarang nyalimu sudah ciut, kan? Haha, Bai Jinliang.
Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat untuk perbuatanmu hari ini, bahkan 100 kali lipat harganya. Apa kamu masih mengigau? Kamu benar-benar menganggap dirimu orang terkaya di kota Nan, menganggap dirimu sebagai Presdir Grup Sengshi. Kamu dan Presdir Grup Sengshi itu adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Dia adalah bulan yang terang di langit, sedangkan kamu adalah kutu busuk yang berguling-guling di tanah. Kalian itu bagaikan langit dan bumi, tahu tidak? Coba pikirkan saja, tikus hanya bisa melahirkan tikus. Pengecut tak berguna seperti Litua itu bisa melahirkan anak yang baik macam apa? Anak seperti anaknya Litua itu, di Sengshi, bahkan tidak pantas membawakan sepatu untuk anakku. Masih berani menyamar sebagai Presdir Grup Sengshi. Sungguh menggelikan. Kamu tidak boleh bertindak gegabah lagi. Tadinya aku ingin mengenal Jiang Seng yang begitu kuat. Jiang Seng saja tidak cukup. Aku tidak akan berhasil. Tapi sekarang, aku sudah tidak takut lagi padanya. Apa, putramu karyawan Sengshi? Tentu saja putraku adalah pemuda yang berbakat. Tahun ini baru berusia 29 tahun. Sudah menjadi manajer departemen bisnis di grup Sengshi. Jangankan dibandingkan dengan orang terkaya di Nanjing, bahkan jika dibandingkan dengan putraku, itu bagaikan langit dan bumi. Bu, astaga. Tolong jangan bicara lagi. Kalau sampai membuat Presdir marah, habislah kita. Putramu bernama Gao Wei. Benar Gao Wei, manajer departemen bisnis grup Sengshi. Kalau tidak percaya, silakan periksa saja. Mendengar nada bicara kalian, jangan-jangan kalian kenal putranya Kak Lian. Bicara apa sih? Dengan kelas sosial seperti mereka, memangnya mereka siapa? Mana mungkin mereka bisa kenal putranya Kak Lian? Apa mereka pantas? Tepat sekali menurutku sih. Mereka hanya merasa putra Kak Lian itu hebat, lalu ingin menjilat, mengambil kesempatan untuk cari muka. Cari muka apa? Putraku itu orang hebat yang takkan terjangkau oleh kalian. Mau cari muka padanya? Apa kalian pantas? Gao Wei di hadapan Presdir kami memang tidak berani mengaku-ngaku dekat, karena dia sama sekali tidak punya keberanian untuk berhadapan langsung dengan Presdir kami. HMPH. Konyol sekali, sudah saatnya begini. Masih saja berpura-pura menjadi pimpinan grup Sengshi. Presiden Bai, Anda masih menunggu apa? Cepat usir para sampah masyarakat ini keluar. Blokir total mereka. Pengawal. Bantu aku patahkan kakinya. Usir mereka semua keluar. Hentikan. Hentikan. Apa yang kamu lakukan, Nak? Bu, tutup mulutmu. Jangan bicara, jangan katakan apa-apa. Apa ibu tidak tahu apa yang sebenarnya sedang ibu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Pimpinan, maafkan saya. Ibu saya, dia tidak tahu identitas Anda yang sebenarnya. Saya mohon Anda berlapang dada dan memaafkannya. Apa yang kamu katakan? Maksudmu dia? Dia. Dia adalah pimpinan grup Sengshi. Benar, dia adalah pimpinan grup Sengshi. Sang idola, orang terkaya, Tuan Li Zeju. Manajer Gao. Apa Anda salah orang? Dia itu putranya si pecundang Li tua itu. Bagaimana mungkin dia ketua grup Sengshi? Lalu ketua Li? Tidak mungkin, tidak mungkin. Benar, Nak. Mungkin saja orang ini hanya punya nama yang sama dengan ketua kalian. Kamu jangan sampai salah orang. Ibu, jangan bicara lagi. Apa ibu pikir aku, Gao Wei, tidak tahu untuk siapa aku bekerja setiap hari? Kalian semua orang-orang buta yang tidak tahu diri. Apa kalian tahu? Orang hebat seperti apa yang telah kalian singgung? Zisheng, kamu benar-benar orang nomor 1 di Provinsi Nan. Sengshi itu, ketua grupnya. Aku memang dia tapi Sumeili. Kamu harus ingat. Aku juga putra dari pecundang yang pernah kau campakan. Putra yang dilahirkan oleh suamimu. Putraku. Ayah, aku tidak menyangka ayah diculik selama 20 tahun. Masih bisa meraih pencapaian sebesar ini. Aku tanpamu mungkin Kak, maafkan kami. Tadi kami tidak mempercayaimu. Gadis bodoh kakak. Mana mungkin menyalahkanmu, lagi pula, dengan latar belakang dan pencapaianku. Memang agak sulit dipercaya. Kakak terlalu. Kamu hebat sekali. Coba kita lihat siapa yang masih berani menindas kita sekarang. Presdir Li. Salah paham, yang tadi itu hanya salah paham. Diam, salah paham.
Bai Jinliang, apa kamu amnesia? Melihat semua perkataan dan perbuatanmu. Katakan padaku, bagian mana yang terlihat seperti itu? Direktur Li, aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Demi ibumu. Lepaskan aku tidak akan berani lagi di kemudian hari. Hahaha, Bai Qingliang, oh Bai Qingliang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika tahu akan berakhir seperti ini, kenapa dulu melakukannya? 20 tahun yang lalu kau berbuat tidak adil pada ayahku, menghancurkan keluarga kami. Hari ini, 20 tahun kemudian, kau lagi-lagi bersikap kurang ajar padaku dan ayahku, memaksa kami berlutut. Dan juga soal kau mengancam Sinyu barusan. Aku akan memperhitungkan semuanya denganmu satu persatu. Direktur Li, ini bukan hanya perbuatanku seorang. Ibumu juga terlibat. Kamu tidak bisa melimpahkan semua kesalahan hanya padaku seorang. Zishu. Aku tidak melakukannya. Tidak ada apa-apa. 20 tahun yang lalu, kalian pasangan pezina ini berselingkuh di belakang ayahku. Membuatku diculik dan dijual selama lebih dari 20 tahun. Dan juga mengubah ayahku dari seorang kepala keluarga yang bahagia, menjadi orang malang yang berjuang mencari anaknya. Hutang ini, bukankah seharusnya aku bebankan pada kalian? Mengenai masalah perpisahan ini, bagaimana bisa kamu menyalahkanku? Aku akui saat itu aku terlalu muda, tidak tahu cara menghargai keluarga, sehingga menyebabkan bencana besar. Tapi semuanya sudah terjadi. Apa gunanya kamu terus mengungkitnya? Maafkanlah kami. Wah, Su Meili akhirnya mengaku. Ternyata perceraiannya dengan Lao Li benar-benar karena dia berselingkuh. Kamu seharusnya tidak meminta maaf padaku. Kamu seharusnya meminta maaf pada ayahku. Lao Li, aku salah. Aku minta maaf padamu. Akulah yang telah menyakitimu. Su Meili, 20 tahun telah berlalu. Kamu akhirnya sadar. Sayang sekali kamu sadarnya sudah terlambat. Bai Jinliang, 20 tahun yang lalu. Kamu, seorang pria beristri, menggoda seorang wanita bersuami. Membuat keluarga kami hancur berantakan. Dan barusan saja, kamu bahkan memanfaatkan aku dan adikku untuk mengancam ayahku, memaksanya bersujud dan meminta maaf kepadamu di depan umum. Bahkan ingin membuat keluarga kami menemui jalan buntu. Kejahatanmu tidak bisa diampuni. Sekarang aku mau kamu bersujud dan meminta maaf pada ayahku. Lalu enyahlah dari kota Haicheng. Selamanya jangan pernah kembali, menyuruhku bersujud. Menyuruhku meninggalkan kota Haicheng, tidak mungkin. Tidak mungkin memangnya kamu pikir kamu siapa? Aku sedang memberimu pilihan. Bukan bernegosiasi denganmu. Pilih bersujud minta maaf dan enyah dari kota Haicheng. Atau aku akan membuatmu di seluruh provinsi selatan. Bahkan di seluruh Dacia tidak akan punya tempat. Pilih sendiri saja. Menyuruhku meminta maaf pada seorang pecundang. Menyuruhku meninggalkan kota Haicheng. Apa bedanya ini dengan mencabut akarku? Aku tidak terima. Aku adalah pemimpin grup Bai. Di kota Haicheng, aku bisa menguasai segalanya. Menyuruhku bersujud pada si Margali itu. Dia tidak pantas, haha. Benarkah, sepertinya grup Bai adalah andalan terbesarmu? Setengah jam telah berlalu. Aku mau lihat apakah andalanmu itu bisa menyelamatkanmu. Presiden Bai. Gawat, grup kita diserang. Rantai pasokan dan pemasaran kita, semuanya telah diputus. Grup Shengxi mengumumkan perusahaan kita bangkrut. Perusahaan kita telah diakuisisi sepenuhnya. Bagaimana mungkin ini? Kurang dari setengah jam, perusahaan yang kubangun seumur hidupku lenyap begitu saja. Aku bisa membuat perusahaanmu lenyap tanpa jejak. Aku juga bisa membuatmu menghilang tanpa bekas. Bai Jinliang, pikirkan baik-baik. Aku sekarang tidak punya apa-apa lagi. Aku mohon padamu. Jangan habisi kami sepenuhnya. Kalau tidak mau mati, bersujud dan minta maaf pada ayahku. Paman Li, aku salah. Paman Li, aku minta maaf padamu. Paman Li, kumohon maafkan aku. Aku salah, aku salah. Aku salah, ayah. Apa ayah bisa memaafkan mereka? Zeseng, 20 tahun.
Semuanya sudah berlalu. Biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri saja. Bawa mereka pergi. Adik, begini saja. Posisi ketua direksi grup Bai. Mulai sekarang akan kuserahkan padamu. Kamu bisa memanggil suamimu kembali. Berikan dia posisi apapun yang kamu inginkan. Kakak. Benarkah? Takut apa? Hei. Itu Sinyu, ayo kita pulang, pulang. Ayo pulang. Ayah, hari ini kan ayah kesini untuk kencan buta. Karena kemunculanku, ayah jadi tidak berhasil menemukan pasangan. Aduh, kamu sudah kembali. Aku lebih bahagia daripada bisa hidup abadi. Untuk apa lagi mencari pasangan? Lagi pula, mereka semua juga tidak menyukaiku. Ayo pulang. Kak Li. Kak Li, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Kata-kata yang kuucapkan tadi adalah untuk melihat apakah kamu tulus padaku. Aku sama sekali tidak bermaksud meremehkanmu. Sudahlah, Chen Mulian. Setiap hari mengandalkan anakmu yang seorang manajer. Pandanganmu itu sudah setinggi langit. Kata-katamu pada Kak Li, mana ada yang bukan berasal dari rasa jijikmu yang tulus padanya. Hati Kak Li sudah sangat kamu sakiti. Kak Li, aduh. Kak Li. Aku tiba-tiba sadar, kamu sangat jantan, benar-benar jantan sekali. Salahkan saja aku, bagaimana aku bisa tampil di depan umum dan jago di dapur. Kak Li. Pilih aku bisa menari berbagai macam tarian lapangan. Aku juga bisa mengasuh anak. Nanti kalau aku sudah menikah dengan keluarga Li kita, aku pasti akan merawat anak Zeseng sampai sehat dan montok. Kak Li, kamu diam. Kak Li, diam. Kalian semua lupa ya, akulah pasangan dansa baru Kak Li, benar kan? Itu dulu, seharusnya itu aku. Lihat, lucu sekali. Lihat. Hei. Sudah. Ayah, di dunia ini masih banyak wanita baik. Kuda yang baik tidak akan kembali ke rumput lamanya. Nanti setelah pulang, anakmu ini akan mencarikanmu jodoh. Aku jamin 10 kali lipat lebih baik dari ini. 100 kali lipat. Ayah sudah tua renta begini. Dasar anak nakal, masih saja mengejekku cepat pulang. Pasangan hidup untuk ayah bisa dicari pelan-pelan nanti. Lagi pula ada aku dan kakakku yang akan menyeleksi untukmu. Sekarang yang terpenting adalah kita bertiga sebagai keluarga pergi makan bersama. Baik, ayah akan pulang dan membuatkan kalian pangsit. Ayo.